Teka-teki di malam terakhir Yu Menglong. Mari kita menelusuri kejadian sebelum Yu Menglong menghembuskan nafas terakhirnya. Malam itu, tanggal 10 September 2025, langit Beijing seperti menggantung berat di atas villa mewah di distrik Chaoyang. Lampu-lampu kristal berkilauan, tawa dan denting gelas terdengar hingga keluar pagar tinggi. Di dalamnya ada 17 orang duduk mengelilingi meja panjang. Sutradara, produser, aktor, penulis naskah, dan satu nama paling berkuasa, Shin Ki, yang disebut-sebut sebagai anak pejabat tinggi. Di ujung meja, Yu Menglong duduk tenang. Warna bajunya kontras dengan wajah yang tampak letih. Dia datang bukan karena mau, tapi karena harus. Jamuan itu bukan undangan tapi itu perintah. Minumlah, Menglong, ucap salah satu tamu, mengangkat gelas. Malam ini, semua orang harus bahagia, katanya. Dia menolak pelan, tapi gelasnya diisi lagi. Tawa terdengar hambar, mata-mata mengawasi. Beberapa rumor mengatakan malam itu bukan sekadar pesta, tapi tempat negosiasi gelap untuk proyek besar dan dana rahasia yang memakai nama Menglong. Sekitar pukul 1:45 dini hari, Yu Menglong beranjak dari kursi dan berjalan menuju balkon lantai 3. Ada saksi seorang staf dapur melihatnya berbicara, diduga itu Shin Ki. Beberapa menit kemudian, terdengar suara kaca pecah. Lalu sunyi. CCTV villa kehilangan sinyal antara pukul 2:30 sampai 3 pagi. Ketika pesta bubar, tak seorang pun bertanya kemana Menglong pergi. Pagi harinya, sekitar pukul 6 pagi, seorang nenek yang berjalan pagi bersama anjingnya berhenti di depan villa. Anjingnya menggonggong keras, menarik tali ke arah taman belakang. Dan di sanalah, tubuh Yu Menglong ditemukan. Terbaring di atas rumput, wajahnya berlumur darah, tangannya mengepal kosong. Polisi baru datang pukul 8 pagi. Hasil penyelidikan polisi mengatakan dia jatuh akibat alkohol dan tidak unsur kriminal. Namun publik tidak percaya. Sejak kejadian itu publik mulai mencari bukti dan analisa, spekulasi bermunculan. Terlalu banyak kejanggalan dalam kasus ini, apalagi ada beberapa bukti yang mulai bermunculan, yang hampir semua mengarah bahwa Yu Menglong jatuh bukan kecelakaan tapi ada yang menjatuhkannya. Malam itu disebut-sebut dihadiri 17 orang, Cheng Qingsong, Ji Guangguang, Fang Li, Gao Taiyu, Song Yiren, Zhao Maiki, beberapa asisten, dan tentu saja Shin Ki yang konon punya hubungan langsung dengan pejabat tinggi. Sejak nama-nama itu bocor, media sosial terbakar. Netizen mulai menyusun teori bahwa Yu Menglong membawa USB berisi bukti pencucian uang. Bahwa ia sempat merekam percakapan rahasia di pesta itu. Bahwa seseorang menyadari hal itu dan berusaha merebut buktinya malam itu juga. Tapi ketika polisi mencari, USB tak pernah ditemukan. Dan CCTV villa diganti sehari setelah kejadian. 3 hari kemudian, Ibu Yu Menglong datang ke kantor manajemennya dengan membawa spanduk, "Kembalikan keadilan untuk anakku." Air matanya tumpah, tapi pihak berwenang tetap berkata dingin. Meskipun polisi SATS mengeluarkan surat resmi, tidak ada bukti kriminal. Ini murni kecelakaan. Namun publik tidak diam. Komentar membanjiri Weibo dan semua lini massa, baik di China maupun di luar negeri. Kenapa rekaman hilang? Kenapa jam tangannya berhenti pukul 2:47 merah di balkon itu? Dan semua pertanyaan itu berujung pada satu nama Shin Ki. Itu tersenyum tenang di depan kamera seolah tak ada yang terjadi. Namun bayang-bayang malam itu tetap menghantuinya. Ada saksi yang menghilang, ada suara yang dibungkam, dan ada rahasia yang terkubur bersama tubuh Yu Menglong. Sampai hari ini 17 orang tahu sesuatu, tapi tak satu pun bicara. Dan publik terus bertanya dengan suara yang tak bisa dibungkam. Siapa di antara mereka yang membuat Yu Menglong pergi untuk selamanya? Harapan semua orang adalah kebenaran ini cepat terungkap.